Duta TV, terpercaya dan inspiratif. Halo Sobat ATR BPN, tahukah kamu apa itu reforma agraria? Reforma agraria adalah suatu penataan kembali, susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan rakyat kecil, seperti petani, buruh tani, nelayan, dan lainnya, secara menyeluruh dan komprehensif. Nah, Sobat ATR BPN, pernahkah terpikirkan oleh kalian mengapa kita perlu reforma agraria? Reforma agraria diperlukan yang pertama untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Yang kedua, dengan adanya reforma agraria, kita dapat menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Keempat, meningkatkan ketahanan pangan. Dan kelima, menyelesaikan konflik agraria. Adapun sumber-sumber tanah dalam pelaksanaan reforma agraria yaitu tanah pelepasan kawasan hutan, tanah bekas hak guna usaha atau hak usaha yang ditelantarkan, dan tanah negara bebas. Berikut Sobat ATR BPN, penjelasan singkat mengenai reforma agraria. Semoga dapat membantu Sobat ATR BPN dalam memahami reforma agraria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV. Selamat sore, saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Bincang Pertanah di episode keempat yang akan membahas tema menarik. Di mana di sore hari ini saya kedatangan dua orang narasumber, langsung saja berkenalan, yakni ada dari Kota Banjarmasin dan Barito Kuala. Yang pertama di samping saya, cowok, biasanya memang dikelilingi cowok, kali ini tidak. Bapak sendiri ya, yakni bersama dengan Bapak Ahmad Yanuari SHMH selaku Kakantah Kota Banjarmasin. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Kabar baik dan Kabar semangat baik ya. dan sehat. Sehat, apalagi jaraknya dekat ya kantor Keduta TV ya Pak ya? Iya, dekat sekali. Di seberang sana ada perempuan cantik yang perdana begitu ya, wanita dari Kakantah Kabupaten Barito Kuala, yakni Ibu Dian Sulistiati SHMM. Betul. Apa kabar Bu? Assalamualaikum. Sehat dan semangat saya hari ini ya. Baik, tema kita pada hari ini tak jauh-jauh, yakni melalui reforma agraria kita wujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mungkin kata reforma agraria ini bisa dikatakan tidak asing di telinga masyarakat. Langsung saja Ibu Dia, apa sih reforma agraria ini? Baik, terima kasih Mbak Tia. Saya menyapa dulu ya. Selamat sore yang bisa berhadir dan ada waktu untuk melihat tayangan ini. Kita tahu bahwa reforma agraria itu sudah dicanangkan, sudah diterapkan sejak tahun 2018 dengan Perpres nomor 86 ya. Reforma agraria itu adalah suatu penataan kembali ya, pemilikan, penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka untuk lebih berkeadilan semata-mata untuk kemakmuran masyarakat melalui penataan aset dan penataan akses. Demikian Pak. Baik, itu berarti penataan kembali begitu ya. Pak Yanuari mungkin bisa menambahkan nih reforma agraria seperti apa? Ya, reforma agraria itu memang bertujuan tuh mulia. Jadi mulia untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi intinya itu memang bagaimana cara pemerintah melalui program-programnya mensejahterakan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan juga lebih jauh dari itu mengurangi sengketa tanah. Baik. Karena bagaimanapun dengan reforma agraria kita menata pertanahan yang lebih baik. Karena faktanya di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan masih ada sengketa-sengketa tanah ya. Masih ada. Ada juga masyarakat yang turun-temurun bahkan tidak memiliki sertifikasi. Baik, seberapa penting sih Bu reforma agraria untuk di Kabupaten Barito Kuala sendiri begitu? Di Barito Kuala khususnya di bidang pemberdayaan ya, kami sudah mencanangkan sejak tahun 2019 ya dengan GTRA, gugus tugas reforma agraria. Sementara untuk pemberdayaannya sendiri
tahun lalu kami ada di 2 kecamatan, yaitu kecamatan Artajaya, ke desa Artajaya dan desa Karya Makmur, ya. Di situ ada 271 kakak di desa Antarjaya, dan di desa yang Karya Makmur ada 215 yang sudah kami berdayakan, istilahnya dalam tanda petik, untuk lebih meningkatkan kesejahteraan mereka dalam rangka untuk pemberdayaan reforma agraria ini. Berarti ada 2 desa di Kabupaten Parito Kuala, yakni Antarjaya dan juga Karya Makmur. Untuk di Kota Banjarmasin sendiri nih Pak, seperti apa? Jadi di Banjarmasin pemberdayaan masyarakat memang pernah dilaksanakan di tahun 2021. Jadi ada pemberdayaan masyarakat itu khusus di kelurahan Sungai Jingah. Jadi di Sungai Jingah itu BPN hadir di sana dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan mengangkat UKM yang di sana, pekerja kecil, seperti kerajinan sesirangan, kemudian ada juga itu UMK yang warung-warung kecil, kemudian ada laundry, ada juga penjahit. Jadi memang ada beberapa bidang usaha kecil yang memang kita bantulah untuk mensejahterakan mereka. Apalagi di momen pandemi saat ini Pak, seperti apa? Kalau dulu mungkin ekonomi tidak terlalu terpuruk ya, semenjak 2019 semua terpuruk termasuk sektor ekonomi. Berarti seperti apa ini? Jadi dengan memperkuat pelatihan-pelatihan kepada mereka, dan dalam rangka pandemi ini dengan mengakses, jadi teknologi itu perlu juga dipelajari. Sehingga masyarakat itu pada saat pandemi itu tidak langsung membeli, jadi pakai online dan lain sebagainya. Itu yang sekarang UMKM khususnya di Banjarmasin itu bisa belajar lebih banyak teknologi, karena bagaimanapun kalau kita tidak mempelajari teknologi yang sekarang, dunia internet itu akan tertinggal. Baik, karena juga pangsa pasarnya ketika kita menggunakan platform seperti teknologi saat ini juga cakupannya luas begitu ya, benar, ya. Mbak. Berarti untuk di Kota Banjarmasin Sungai Jengah yang fokusnya pada UMKM. Untuk Batola sendiri, karena kan yang pernah saya baca kategori reforma agraria ini untuk masyarakat misalnya seperti petani, nelayan dan lain sebagainya. Kalau di Batola seperti apa Bu? Kalau Banjarmasin kan UMKM-nya gitu. Iya. Sebenarnya hampir sama ya Mbak ya. Jadi kita itu intinya adalah mengangkat yang pertama, dia harus bersertifikat. Kenapa kita memfokuskan pada akses mengikuti akses? Jadi kalau misalnya asetnya sudah jadi, sudah bersertifikat, kita menarik mereka. Karena kan yang menjadi objek atau subjek dari reforma agraria adalah pertama bisa perorangan. Yang kedua itu masyarakat yang tergabung dalam kelompok. Yang ketiga adalah badan hukum sendiri. Jadi kami memfokuskan untuk membangun fondasi kemitraan antara masyarakat yang sudah bersertifikat, kami angkat, kami latih, ya, kami dampingi untuk diarahkan ke arah perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Ya. Sementara yang ada masyarakat, kelompok masyarakat yang juga sudah bersertifikat dengan sertifikat komunal, istilahnya kepemilikan bersama, kami dampingi untuk untuk bekerja sama dengan badan hukum yang lainnya. Baik, berarti memang ini tidak hanya satu sektor ya, ada perbankan tadi juga dikembangkan. Sejauh ini tujuan utama dari reforma agraria ini seperti apa sih? Ke Pak Yanuari dulu deh. Jadi sekali lagi yang seperti yang saya sampaikan, memang tujuannya tuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam hubungannya dengan perbankan, memang kita mengharapkan adanya bantuan dari pihak perbankan, terutama permodalan. Karena kami ini sudah mempersiapkan aset yang kami sertifikati, sehingga masyarakat dengan sertifikat itu bisa meminjam bantuan ke bank, modal. Dan untuk itu saya mengharapkan juga kepada perbankan, khususnya yang ada di Banjarmasin maupun di Batola ya, pada umumnya di Kalsel, ini membantu mereka yang memerlukan modal dengan persyaratan yang ringan lah, yang dipermudah dan lain sebagainya. Itu yang kami harapkan. Apakah sejauh ini Pak bicara soal bank begitu, apakah hanya Himbara atau mungkin ada swasta ini Pak? Nah,
setahu kami ya perbankan-perbankan ini ya Terbuka ya. terbuka ya, jadi yang apa namanya ya tidak saya sebutkan ya, ini banyak sekali memang waktu pengalaman kita ya di apa namanya di beberapa kantor pertanahan, memang bantuan itu apa namanya dari bank itu banyak memang membantu, tapi kadang-kadang ada juga yang masyarakat yang berpikir itu bagaimana ini mengembalikannya dan sebagainya, ini nanti kalau berhutang kan harus dikembalikan. Baik. Nah, ini pentingnya adalah apa namanya penyuluhan dari stakeholder lain seperti pemerintah kabupaten kota melalui dinas terkaitnya untuk memberikan penyuluhan, pelatihan dan lain sebagainya, sehingga mereka dengan modal itu bisa mempergunakannya CPSN mungkin untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Hasilnya itu akan dibayarkan kembali. Iya, itu. Baik. Jadi tidak serta-merta hanya meminjam modal saja, tapi pun harus dikembalikan dengan dikembalikan pinjaman. usahanya ya. Pinjaman. Baik. Berarti bukan dana hibah ya Pak ya? Bukan. Untuk di Batola sendiri, apa sebenarnya tujuan utama selain mensejahterakan masyarakat, menciptakan lapangan kerja juga? Seperti Ya, apa ini Bu? ya jelas. Yang sesuai dengan tujuan reforma agraria, Mbak ya. Yang pertama adalah penataan kembali, ya, penataan kembali. Terus yang kedua adalah mengurangi tingkat kemiskinan. Yang ketiga mensejahterakan rakyat, ya. Terus sedapat mungkin kita menjalin hubungan yang baik antara masyarakat yang ada di daerah kami, khususnya Batola, untuk lebih melek hukum lah, ya. Terus yang berikutnya adalah setidak-tidaknya bagaimana sih bisa untuk dengan kegiatan yang berdaya gunakan untuk yang lebih baik lagi. Misalnya saya contohkan sekarang untuk tahun ini kami mendaskan pada Kecamatan Mandastana, Kelurahan Karangbunga. Itu yang kalau tahun lalu itu yang tadi disebutkan mengenai 2 desa, ya. Yang sekarang hanya 1 desa, Mbak. Itu untuk budidaya jeruk, ya. Bagaimana jeruk itu bisa dirubah menjadi suatu sirup, ya, atau yang semacam es krim, atau dengan pengetahuan teknologi yang bisa sekarang bisa dijalankan menjadi yang lebih baik, bukan hanya sekedar jeruk saja. Tapi jeruk yang bernilai jual bahkan bisa angkanya di up begitu Pak ya, ketika sudah berdaya saing begitu. Menarik ketika disebutkan di sounding oleh Pak Yanuar mengenai pelatihan yang diberikan kepada masyarakat agar tadi juga melek digital teknologi begitu. Seperti apa mungkin bentuk pelatihannya Pak? Jadi pelatihan itu memang biasanya itu bantuan dari pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah melalui stakeholder terkait dinas di Perindak lah kalau di Banjarmasin itu bisa mengucurkan dana pelatihan kepada mereka-mereka yang berpotensial untuk melakukan usaha. Jadi dilatih dulu bagaimana kalau misalnya ini cerita di sukses story di Batola itu, saya kan tahun kemarin di Batola. Baik, mantan ya Pak ya. Jadi di Batola itu mantan saya. Jadi di Batola itu banyak sekali UMKM yang memang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Di sana kan ada di pinggiran itu kan di Tamban, mungkin dikenal kalau dulunya kan nenas banyak. Nah itu dihasilkan sekarang itu dodol. Jadi dodol nenas, jadi nenas yang banyak di Tamban dan pinggiran itu sekarang sudah menjadi kemasan dodol. Sehingga hasil masyarakat itu bisa lebih bagus lagi lah. Nah itu perlu bimbingan dan pelatihan itu bagaimana mengemas, bagaimana memasarkan dan lain sebagainya. Terus yang kemarin juga yang muncul itu yang bagus itu ada kalakai. Jadi pemberdayaan masyarakat untuk kalakai itu kan semua Batola itu kayaknya banyak sekali sebar kalakai itu kan tidak berguna. Iya, jadi di ini Bu ya. Nah itu, jadi dibikin gorengan itu enak sekali. Saya harus coba kayaknya. Nah ini sama Ibu ini. Biar saya tahu gitu gimana rasanya itu kalakai. bagus itu. Baik. Keripik kalakai namanya, luar biasa di Batola. Berarti memang kembali lagi ke daerah masing-masing, kearifan lokalnya apa yang dimiliki. Tadi seperti disebutkan buah nanas, buah jeruk, bahkan kalakai yang dianggap tidak berguna pun bisa berdaya jual begitu ya. Kita kembali membahasnya seberapa penting sih sebenarnya peran stakeholder untuk mendukung teman-teman dari kantah masing-masing begitu. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Bincang Pertanahan.
alam kita ini dua yang unik di Banua kita Kalimantan Selatan ini. Satu itu bicara tentang sungai, ya, karena di daerah kita ini adalah juga kaitan dengan sungai, dan asal usul dalam tanda petik kehidupan orang Banjar itu adalah berasal dari sungai. Yang kedua, ya, juga kita punya alam pegunungan. Dan karena itu alam pegunungan ini terkait juga dengan penduduk asli yang disebut juga penduduk Dayak yang ada di dalam masyarakat kita selama ini. Nah, dua konsep ini, ya, antara alam sungai dengan alam yang kita sebut dataran tinggi pegunungan ini juga mempunyai keunikan-keunikan seperti Pak Tia katakan tadi. Salah satu umpamanya saja kalau kita bicara sungai adalah bicara tentang pasar terapung yang dikelola atau katakanlah yang masih secara tradisional dan menarik wisatawan untuk melihatnya. Nah, di alam pegunungan ini ternyata juga ada beberapa titik destinasi, ya, yang dikembangkan oleh masing-masing daerah di kita. Di hulu sungai umpamanya saja, yang hulu sungai selatan kita punya Loksado, ya. Kemudian di daerah lain di hulu sungai tengah di Tabalong juga, ya. Kemudian juga di kawasan Pegunungan Meratus yang kemudian itu ada kaki Pegunungan Meratus ada di kawasan Kiram, itu juga menarik, ya, sehingga orang bicara nanti dalam konteks Pegunungan Meratus ini adalah satu pemandangan yang unik juga. Nah, bagaimana lalu kemudian alamnya yang dilihat dari ketinggian dan kemudian melihat juga dari danau dan sungai-sungai yang terjadi yang ada di sekitar kita. Memendekkan garis ini tanpa menghapusnya. Tanpa menghapus sedikit tidak boleh dihapus. Lalu kemudian menjadi pendek garis ini tetap utuh, tapi kayak apa caranya memendekkannya. Lalu kemudian mana aja sidin batu kapurnya? Ya anggap ya spidolnya diambil sidin lah. Lalu jar sidin gini, jar sidin buatlah garis satu lagi yang lebih panjang dari garis semula. Nah, pahamlah Ben, kira-kira sudah. Dengan sidin membuat garis yang lebih panjang dari garis semula, maka yang diolah garis yang di baginda tadi kelihatan pendek. Yang dianggap wali-wali itu, ya, katakanlah, ya, kenapa kemudian beliau mampu mengislamkan tradisi. Jadi kalau pian mengkritik, mengislamkan tradisi-tradisi yang digawe oleh para wali-wali kita itu kada baik, mestinya pian tunjukkan karya pian yang terbaik kayak apa untuk kemudian bisa menandingi karya wali-wali itu. Jangan hanya menyalahkan. Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 13 kabupaten kota dengan luas wilayah 38.744,23 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 4.122.576 jiwa. Dari keadaan ini, permasalahan agraria bisa saja terjadi. Dengan itu, solusi penanganan permasalahan yang terjadi dapat dilakukan melalui reforma agraria. Pelaksanaan reforma agraria di Kalimantan Selatan dalam melakukan penataan aset tanah objek reforma agraria berasal dari kategori pelepasan kawasan hutan, tanah transmigrasi belum bersertifikat, dan tanah negara bekas HGU. Potensi tanah objek reforma agraria di Kalimantan Selatan tersebar di beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. Kategori tanah objek reforma agraria dari pelepasan kawasan hutan hasil Inver PPTKH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 yang telah terbit SK pelepasan kawasan hutan terdapat di 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Balangan dengan luas total 2.072,11 hektar. Dengan dilakukannya penataan aset dari tahun 2019 hingga tahun 2021, potensi tora dari pelepasan kawasan hutan telah berkurang menjadi 301,38 hektar. Objek reforma agraria dari tanah transmigrasi yang belum bersertifikat
Berdasarkan laporan dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, beban SHM Tanah Transmigrasi di Kalimantan Selatan tersebar di Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Kota Baru dengan total 7 unit permukiman transmigrasi. Kemudian, tanah negara bekas HGU yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria terdapat di Kabupaten Tanah Laut dengan sebaran 2 bekas HGU dan 1 bekas HGU berada di Kabupaten Tapin. Penyelesaian permasalahan tanah objek reforma agraria dalam penataan aset dilakukan melalui redistribusi tanah dan legalisasi aset. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang Pertanahan, yakni dengan tema melalui reforma agraria kita wujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena memang tujuannya adalah penataan ulang kembali untuk sejahtera masyarakat, mengurangi sengketa tadi ya Pak ya terhadap kasus ataupun konflik pertanahan khususnya di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Barito Kuala dan juga Kota Banjarmasin, karena 2 orang Kakanta hari ini hadir ke studio Duta TV. Langsung saja, karena kan memang tidak mungkin teman-teman Kakanta kemudian juga keterbatasan sumber daya manusia, otomatis kan ada keterlibatan stakeholder nih. Ibu Diah, seberapa penting sih sebenarnya stakeholder dalam mewujudkan tujuan dari reforma agraria ini sendiri? Baik, Mbak Tia. Kita tahu bahwa GTRA ini sudah tahun keberapa saat ini, dari tahun 2018 ya, hampir 5 tahun ini. Jadi tidak mungkin BPN itu bekerja sendiri. Baik. BPN harus bekerja sama dengan stakeholder yang lain ya, baik dari kementerian, lembaga, masyarakat ya. Itulah mengapa dibentuk GTRA, Gugus Tugas Reforma Agraria. Baik. Ada di tingkat pusat, di tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten. Di Kalimantan Selatan kita ada 13 GTRA ya, yang masing-masing tapi tergantung memang tidak lepas dari anggaran, Mbak ya. Jadi tahun dari 2019 hanya 1. Kebetulan Batola, alhamdulillah diberikan amanah nomor 1 ya untuk melakukan GTRA. Yang tahun 2020 ada 4 ya, 2021 ada 3, dan tahun ini ada 4 lagi. Cuman sayangnya, mohon maaf Pak Januari, Kembali Kota Banjarmasin belum kebagian. Iya. Yang lain itu sudah, yang 12 kanta ya. Mungkin tahun depan 2023 Banjarmasin. Jadi kita harus berkoordinasi lah dengan semua kalangan. tidak masalah ya Pak ya, yang penting masalah. mantan dari Kabupaten Barito Kuala sudah masuk ya Pak ya, Sudah masuk, meskipun Banjarmasin tidak begitu. Ya. Kalau dari Pak Yanuari sendiri, seberapa penting peran stakeholder untuk di Kota Banjarmasin, seperti apa mungkin sinerginya? Ya, sangat penting lah. Meskipun tahun ini kita tidak mendapat Jatah ya? program Belum. jatah dan sebagainya. Belum. Tapi mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dikucurkan lagi ya. Karena Ibu ini mantan ini kepala bidang penataan pertanahan di Kanwil. Kanwilnya Makanya ya. hafal beliau Oke. sekali ini. Tapi ya mudah-mudahan ke depan Banjarmasin akan bergerak lagi. Dan penting sekali stakeholder itu karena memang adalah sebagai bisa dikatakan pembina. Pembina sekaligus melakukan pelatihan-pelatihan, dan yang terpenting adalah menyiapkan anggaran dana untuk bagaimana memberdayakan khususnya yang kalau di sini kan UKM yang ada Baik. itu bagaimana bisa meningkat. Kalau meningkatkan perekonomian kan Geliatnya maju juga. Apalagi sekarang kan terdampak pandemi kan sudah terpuruk, dan mudah-mudahan setelah masa pandemi ini Pemulihan. sudah mulai berakhir ya. Nah, ini perekonomian ini harus ditingkatkan, dan ini penting sekali dari dinas-dinas terkait untuk berperan lah. Baik. Kira itu yang lebih penting. Tadi poinnya pendanaan itu ya salah Iya. satu hal utama juga. Support system juga penting ya, ya, karena benar. kalau cuman dari teman-teman Kanta atau RBPN Kanwil ataupun Kanta Kabupaten Kota juga tidak bisa bekerja sendiri. Tidak begitu. berdaya kami kalau sendiri. Nah, tapi Baik. kalau sama-sama pemerintah daerah bisa diberdayakan. jadi. Bersatu kita Bersatu, teguh, Pak ya. benar, Bu. Baik, ke Ibu Diah, karena memang tadi sebutkan Pak Yanuari, Ibu Diah ini bidangnya luar biasa di Kanwil, makanya beliau tahu begitu 13 Tahu kabupaten dia. kota. Adakah prioritas-prioritas utama ataupun target Bu di 13 kabupaten kota untuk
di tahun 2022 ini semenjak Ibu di Kanwil begitu? Kalau 2022 ini karena merupakan kelanjutan ya Mbak ya, kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya, tidak lepas dari yang namanya legalisasi aset ya, untuk penataan asetnya. Kami ada legalisasi aset yaitu PTSL dan redistribusi tanah, sementara di penataan aksesnya adalah pemberdayaannya. Itu dua unsur inilah, penataan aset dan penataan akses, yang tidak bisa tidak, memang harus terus berkelanjutan. Karena mau tidak mau, seperti yang saya katakan tadi bahwa tahun 2019 kami baru satu ya, karena itu mungkin baru mulai ya. Terus yang berikutnya 4, berikutnya 3, dan sekarang 4. Mudah-mudahan yang tahun berikutnya juga ke yang terakhir inilah gitu. Bukan suatu hal yang tidak mungkin bahwa tahun berikutnya ini akan kembali lagi berputar. Semua tergantung dari situasi, kondisi, dan bagaimana sumber daya manusia di kabupaten itu masing-masing. Baik, berarti memang harus tetap ada sinergi juga begitu ya, harus ada target-target tersendiri. Kalau bicara soal sumber-sumber tora atau tanah objek reforma agraria, seperti apa Bu, baik di Kalimantan Selatan atau mungkin yang saat Ibu jabat saat ini di Kantah Barito Kuala? Sumber-sumber tora itu kita melihat dari ini dulu, subjek dan objeknya. Tadi sempat saya katakan bahwa subjeknya adalah orang perorangan, kelompok masyarakat, dan hukum ya. Nah, yang sumber-sumber tora yang ada di kita bisa dilihat dari objeknya dulu. Baik. Objeknya adalah bekas HGU atau HGB yang sudah berakhir ya, namun dalam jangka waktu 1 tahun tidak diperpanjang lagi ya. Terus yang kedua adalah dari kewajiban pemegang HGU yang karena dia perubahan menjadi HGB, dia mempunyai kewajiban memberikan 20% dari tanahnya ya. Yang berikutnya adalah mengenai permohonan pembaharuan dan perpanjangan HGU dan punya kewajiban juga. Jadi yang berbeda dengan tadi karena perubahan HGU ke HGB, yang sekarang adalah HGU yang dimohonkan, dia juga harus punya kewajiban 20% yang untuk diberikan pada untuk tora. Iya ya. Yang berikutnya adalah yang yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Ya. Terus yang berikutnya adalah tanah negara bekas tanah terlantar. Terus kemudian adalah yang hasil dari sengketa dan konflik ya. Yang berikutnya adalah bekas tambang ya. Kita tahu dia sendiri teman, sepertinya di daerah yang tanah bumbuka ya, daerah-daerah yang seperti itulah. Kota Banjarmasin tidak ya Pak ya? Tidak ada, ini khusus sepertinya ya. Terus berikutnya yang tanah timbul ya, dan kemudian adalah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat ya, disebabkan oleh tanggung jawab sosial seperti yang dikatakan Pak Fahri tadi, CSR ya. Yang kemudian ini sejarah Mbak, bekas tanah Erfah, bekas tanah Egendong ya, yang luasnya itu lebih dari 10 bau. Itu istilah zaman dahulu. Ya. Kalau sekarang 10 bau? Apa ya istilah 10 bau itu, Pak Wari? Ini tak terhingga zaman mungkin dahulu, ya. Jadi ya, termasuk juga karena ada peraturan mengenai tanah kelebihan maksimum dan tanah partikelir. Ya, banyak sumber-sumber tora. Dan terakhir jangan dilupakan adalah tanah ekstransmigrasi yang belum disertifikatkan. Karena juga transmigrasi banyak juga sebenarnya di wilayah kita begitu. Saya ke Pak Yanuari begitu, karena kan tadi ada Sungai Jingah yang salah satu fokusnya yang kaitannya juga dengan kain sasirangan begitu ya Pak. Adakah memang sektor-sektor lain Pak selain kain sasirangan yang lebih ditonjolkan? Karena kalau sasirangan memang khasnya Kalimantan Selatan begitu, atau memang daerah Sungai Jingah rata-rata memang orang yang pengrajin sasirangan gitu Pak? Jadi Sungai Jingah itu kan luas Pak. Jadi dari yang kemarin yang saya lihat dari teman-teman yang tahun kemarin melaksanakan program ini, memang karena di sana banyak orang masyarakat ada berjualan-jualan itu nah itu perlu diberdayakan. Nah itu ada beberapa yang kita bantu. Kemudian juga ada laundry juga ada gitu yang bantu, penjahit ya yang kemarin. Kemudian kami sangat berterima kasih juga karena adanya bantuan CSR ya.
apa namanya dari VTPLN. Jadi ada untuk membantu sedikit kepada masyarakat. Nah, dalam kesempatan ini juga kami menghimbau lah kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai dana CSR agar lebih banyak apa namanya membantu masyarakat kecil. Nah, entah itu kan banyak itu yang BUMN lah saya kira. Ada Pertamina, bank dan lain sebagainya itu kalau bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian CSR kepada pedagang-pedagang kecil. Baik. Itu yang kami harapkan. Karena memang ada tanggung jawabnya di sana ya, ketika CSR perusahaan biasanya memang untuk masyarakat dan benar. sedikit disisihkan mungkin untuk teman-teman Iya, UMKM. benar. Berarti bukan hanya untuk pengrajin saja, tapi ada laundry, ada jahit di sana. jahit. Mungkin kuliner ya Bu ya, Sungai Jingah Iya, kan juga selain- Ya, mungkin kuliner identik sana banyak. dengan Iya. Jadi mungkin kuliner dari ya. yang sasirangan yang biasa seperti yang saya pakai ini ya, mungkin dikasih mute-mute atau dikasih baik. atau ya, jadi bertambah nilai daya untuk jualnya ya. Iya, Baik, seperti luar itu. biasa sekali ini. Nah, kalau kita bicara soal kesejahteraan masyarakat, saya ingin mendengarkan definisi masing-masing nih, baik dari Ibu Diah ataupun Pak Yanuari. Seperti apa sih Pak kesejahteraan masyarakat? Ada target sendiri nggak sih, misalnya di Kampung Sungai Jingah ada berapa persen begitu masyarakat yang mungkin tidak dalam masyarakat berpenghasilan rendah, Pak? Jadi kalau kita mengukur kesejahteraan masyarakat itu sebenarnya ukurannya itu bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi itu aja. Kalau sudah memenuhi kebutuhan Makannya, sehari-hari, ya. makan cukup dan lain sebagainya, itu istilahnya cukup. Baik. Ya kalau sejahtera kan itu kan mampu. Nah, jadi kalau mau apa namanya membeli yang lebih mewah lagi kan itu kan sudah kaya. Hedon Pak ya? Ya. Jadi kesejahteraan yang dimaksud nih masyarakat bisa mampu untuk menghidupi kehidupannya Baik. dan keluarga. Itu yang apa Kalau- namanya. Baik. Cukup untuk makan sehari-hari, begitu tidak bergantung, itu sudah versi Itu sejahtera. sudah bisa dah. Tapi tidak untuk beli mobil begitu ya, Pak, yang untuk harta-harta. Ya, yang beli pakaian cukup apa-apa. Sekali rekreasi bisa Baik. lah. Jangan juga tidak rekreasi kan. Karena healing itu penting ya, Pak ya. Penting itu. Nah, ke Ibu Diah nih, seperti apa mungkin versi Ibu Diah menilai kesejahteraan masyarakat khususnya untuk masyarakat Baritokuala yang terdaftar atau termasuk dalam reforma agraria ini? Kalau secara umum sih Mbak, ini yang kami berusaha memberikan kepastian hukum ya dengan sertifikatnya. Jadi tidak lepas dari penataan aset dan penataan akses ya. Iya. Jadi kalau dia sudah mempunyai sertifikat, seperti yang katakan Pak Yani tadi, dia bisa menjaminkan pada bank, modalnya ada, Diberikan diberikan pelatihan? diberikan pelatihan, jadi kesejahteranya meningkat. Namun secara parsial kami berusaha untuk mengharapkan akan ada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, tentunya akan berimbas pada kesehatan masyarakat itu sendiri. Baik. Demikian, Mbak. Nah, terlepas dari pelatihan nih Pak, ada kepastian hukum sertifikasi itu sendiri nih. Apakah memang ada pengawasan tersendiri nih Pak dari kantor masing-masing nih untuk sebuah objek reforma agraria Pak Yanuari? Atau hanya dilepas saja begitu? Atau memang ada berjangka pengawasannya? Kalau saya di Banjarmasin ya, ini pelaksanaan reforma kan apa namanya lebih kecenderungan di sini kan aksesnya. Tapi kami memanfaatkan kepada apa namanya kepada masyarakat itu adanya sertifikat. Nah, kalau di Banjarmasin ini yang laginya rame gitu PTSL, pendaftaran tanah sistem lengkap. Nah, dari situ yang masyarakat itu yang kami data itu banyak menggunakan dengan tanah yang sertifikat itu mengagunkan ke bank. Baik. Nah, dengan mengagunkan ke bank itu mereka bisa ada permodalan untuk berusaha. Berusaha apa yang terbaik bagi dia, saya kira dia sudah melihat potensi-potensi pasar. Nah, kembali lagi ini peranan perbankan. Nah, perbankan ini yang sebagai pemberi modal itu adalah bagaimana bisa membantu masyarakat untuk mempermudah akses itu. Iya, mempermudah itu poinnya sebenarnya, tanpa berbelit-belit, karena yang dibutuhkan masyarakat itu dana yang cepat, dana yang segera begitu, dan tidak Dan mudah. merepotkan. Dan tidak banyak juga Iya. mereka meminjam itu, tidak Baik. usaha-usaha kecil, bukan pemodal besar, bukan.
karena ada batasnya juga mungkin ya Iya, Pak, karena untuk masyarakat yang kategori masih UMKM pemula betul, Iya. atau WUB, wirausaha baru begitu sebutannya ya. Nah, ke Ibu Dia sendiri seperti apa mungkin bentuk, apakah pengawasan kalau dari Bapak kan ke perbankannya begitu, seperti apa kalau di Batola? Ya, kalau di Batola kami jelas tahun ini sebagai informasi Mbak Tia bahwa kami mendapat dalam tanda petik jatah untuk redistribusi sebanyak 750 bidang ya. Sementara penataan aksesnya ada sekitar 300 KK ya, bedanya bidang dengan KK ya. Jadi tahapan-tahapan ini adalah yang pertama sosialisasi ya. Kami mengadakan sosialisasi pada masyarakat. Ini loh yang namanya redistribusi, ini loh syarat-syaratnya. Karena tidak semua masyarakat mengerti iya, begitu ya. jadi dari petugas kami di Kata datang ke tempat yang dituju untuk memberikan sosialisasi dan diberikan juga yang harus dipenuhi oleh mereka syarat-syaratnya seperti ini ya. Setelah itu proses seperti pendekatan biasa dan terakhir adalah kami memonitoring ya. Memonitoringnya adalah di penataan akses itu ya. Setelah jadi sertifikat, bagaimana bukan hanya sertifikat itu mereka pegang, mereka diamkan, tapi diberdayakan. Tadi Pak Wadi bilang bahwa kerjasama dengan perbankan ya, kerjasama dengan lembaga keuangan yang lainnya, mungkin juga koperasi dan lain-lain ya, itu bisa meningkatkan apa yang sudah dijaminkan atau penjaminan hukum itu bisa diberdayakan kembali. Diberdayakan, jangan cuma disimpan di rumah, iya, ya, tapi disimpan di tempat yang lebih aman. Kita kembali membahasnya di segmen terakhir, begitu ya, di segmen ketiga. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Bincang Pertanahan. Pengusaha restoran mendatangi tambak milik Ibu Rina untuk mencari supplier ikan. Permisi Bu, mau ngobrol sebentar? Gini Bu, kami lagi nyari supplier untuk memasak ikan ke resto kami, tapi dalam jumlah besar. Ibu bisa nggak? Ya, belum bisa, soalnya saya terkendala modal. Ibu Rina dengan penuh semangat mendatangi pihak bank dengan tujuan mendapatkan pinjaman modal. Gini Mbak, saya mau minjam uang 200 juta untuk modal usaha. Ini saya punya sporadik. Kalau pinjamannya sebesar itu, agunannya harus berupa sertifikat Bu. Kalau gitu, Ibu bikin sertifikat dulu ya. Dalam perjalanan pulang, Ibu Rina mendapatkan brosur PTSL. PTSL merupakan program pemerintah untuk pendaftaran tanah secara sistematis. Sertifikat ini memberikan kepastian hukum atas tanah yang Ibu miliki. Juga dapat Ibu manfaatkan untuk menambah modal usaha, tapi harus sesuai kebutuhan dan kemampuan ya Bu. Ayo ikut PTSL. Mudah, cepat, dan pro-rakyat. Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Lamanya proses pembuatan sertifikat tanah menjadi salah satu pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR BPN telah meluncurkan program prioritas nasional berupa percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tugimin. Jabatan saya selaku Kepala Desa Jaru, Kecamatan Jaru, Kabupaten Tabalong. Di sini saya atas nama pemerintah Desa Jaru pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tabalong, khususnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong, yang mana Desa Jaru pada tahun 2020 telah mempunyai program PTSL dari Kabupaten Tabalong, sehingga di tahun 2020 Desa Jaru dapat melaksanakan program PTSL tersebut
dengan jumlah 850 bidang. Alhamdulillah sampai saat ini sekitar 500 lebih yang sudah menjadi sertifikat. Dengan adanya PTSL, kami mengucapkan banyak terima kasih karena warga kami tidak repot-repot datang ke Tanjung untuk membuat sertifikat tersebut. Jalanan di kawasan desa, agrowisata Talaran Setara. Ajak ibu buhan kakawanan, jangan lupa ajak isi doinya. Bajalanan di kawasan desa, umai asiknya. Ayo ayo kita berwisata, wisata Talaran Setara. Putik anggur, anggur batola, tentunya manis rasanya. Sedut madu, madu kelulut, banyak khasiatnya. Kita selfie di kawasan desa dengan bunga beraneka warna. Ayo ayo kita berwisata, wisata Talaran Setara. Putik anggur, anggur batola, tentunya manis rasanya. Sedut madu, madu kelulut, banyak khasiatnya. Kita selfie di kawasan desa dengan bunga beraneka warna. Agrowisata Talaran Setara. Satu ini gue dapatnya 13 bungkus, kalau satu ini bila dua ini dapatnya 23 bungkus. Jadi bila modalnya 100 ribuan dapat 200 potong. Itu dalam satu. Abah, Umah, dan sanak saudara, hari Minggu kita berwisata. Bajalanan di kawasan desa, agrowisata Talaran Setara. Ajak ibu buhan kakawanan, jangan lupa ajak isi doinya. Bajalanan di kawasan desa, umai asiknya. Ayo ayo kita berwisata, wisata Talaran
bekerjasama dengan BPN dan diadakan pemberdayaan sehingga tinggal apa ya, kita mendesain atau memberdayakan harus untuk keberhasilan untuk mendongkrak ekonomi. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Pertanahan di segmen terakhir. Masih dengan tema yang menarik, masih bersama dengan Pak Yanuar dan juga Ibu Diah. Karena kan sebuah program tidak mungkin mulus, terus jalannya lurus, terus pasti ada kendala atau permasalahan. Boleh nggak sih dibagikan sedikit ke pemirsa di rumah, ada kendala-kendala seperti apa? Mungkin Ibu Diah duluan nih. Yang pertama, baik, pendanaan ya. Ya, pendanaan yang ada. Jadi saya contohkan saja bahwa tadi disebutkan kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan stakeholder yang lain. Ya. Karena yang tadi disebutkan bahwa 2019 itu GTR hanya 1, ya. 2020 itu 4, 2021 itu 3, dan tahun ini 4. Itu adalah pembagian keseluruhan. Jadi yang tahun ini di sini, tahun berikutnya di sini, dan kemungkinan untuk bertemu lagi itu mungkin setelah ini selesai dan tergantung dana dari yang diberikan, ya. Ada sedikit kelemahan bahwa karena dari tahun ke tahun itu tidak berkesinambungan, jadi seolah-olah ini seperti setelah selesai tidak bersambung lagi, ya sudah seperti itu saja gitu. Jadi saja. Ya, jadi sedikit banyak itu termasuk juga ketiadaan organisasi masyarakat yang membawahi bagaimana pemberdayaan masyarakat ini bisa berjalan lebih baik lagi. Berarti sampai sejauh ini adalah persoalannya adalah pendanaan ya Bu ya. Kalau dari Kota Banjarmasin, persoalan apa mungkin? Atau ada kendala-kendala yang berarti nih Pak? Gak mungkin ya mulus, terus hidup aja kan berliku-liku Pak. Benar Pak. Jadi kalau kita melihat reforma itu kan ada penataan ini apa, aset, baru akses ya. Nah saya melihatnya di teknis ini aja dulu, aset. Ke aset ini tentunya arahnya kan ke sertifikat, di mana untuk untuk agunan lah untuk orang berusaha. Nah pada saat penerbitan sertifikat itu memang beberapa kendala sering ditemui. Saya kira bukan hanya di Banjarmasin, di kabupaten lain pun begitu. Umumnya adalah persyaratan-persyaratan yang kadang-kadang sebagian kurang cepat untuk melengkapi. Karena kan kalau kita berbicara program pemerintah, kalau di Banjarmasin kan yang lagi terkenal itu PTSL. Tentunya harus disiapkan surat tanahnya, segel, surat keterangan tanah, ataupun yang namanya sekarang sporadik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Kemudian disiapkan juga KTP. KTP juga KTP yang sudah online kan? Yang sudah elektronik. Iya, elektronik itu. Kemudian kartu keluarga dipersiapkan juga. Kemudian PBB. Nah, PBB-nya juga PBB yang terakhir. Nah, itu yang kadang-kadang pada saat kita mendata dan sebagainya itu lamban dipenuhi. Sedangkan program kita ini kan 1 tahun harus selesai. Karena ada target-targetnya. Ada target-target. Ya? Itu yang menjadi permasalahan yang secara administrasi. Kemudian pada saat di lapangan pengukuran juga sering menimbulkan permasalahan ada juga. Ada sengketa kiri kanannya. Ya, kiri kanan ada masalah, misalnya tidak ditandatangani ataupun patoknya tidak ada.
Jadi masalah di lapangan juga turut menimbulkan jadi lambat Bu ya. Nah, jadi lambat. Sehingga pada saat ke akses itu kan akhirnya lamban. Nah, jadi di situ ada beberapa lah, banyak lagi lah sebenarnya masalah intern juga ada dari masyarakat itu sendiri. Kadang-kadang tanah ini tanah warisan. Banyak Kadang-kadang namanya yang harus bisa dipecah rebutan ya. waris dulu gimana nih. Nah, jadi konflik-konflik keluarga juga di beberapa lokasi juga ada itu ditemukan. Nah, jadi untuk ke aset itu sendiri kalau tidak kita tangani, kita berikan sosialisasi dan lain sebagainya, dan benar juga itu perlu dana juga yang diperlukan. Nah, jadi sangat harus intensif lah kita berikan penyuluhan kepada masyarakat. Karena kalau persyaratan administrasi saat pengurusan aset sudah lengkap juga cepat sebenarnya. Cepat ya, sebenarnya. Pak, ya. Tidak ada sengketa kiri kanan, data-data juga lengkap begitu. Ya. Sehingga proses pengukurannya juga cepat Cepat, begitu. ya. Nah, selain pendanaan, kemudian juga tadi disebutkan persyaratan administrasi yang berbelit-belit oleh masyarakat itu sendiri begitu. Adakah kendala-kendala lain? Kan disebutkan sosialisasi. Pernahkah ada masyarakat yang menolak atau bahkan acuh terhadap sosialisasi itu, Ibu Diah? Untuk di provinsi sendiri yang Ibu Diah tangani begitu ya? Iya Mbak. Karena tidak semua oke-oke terus ya kan? Iya, kesadaran masyarakat itu sendiri masih rendah ya. Jadi kalau saya di Kantah Batola, kami berusaha memberikan sosialisasi dengan paparan yang dimengerti oleh mereka, ya. Bukan tidak dengan bahasa yang semakin tinggi dengan peraturan ini bukan seperti itu. Tapi ini loh Bapak, penggunaannya sertifikat ini seperti ini. Nanti kalau yang sudah bersertifikat, nanti akan melanjut pada ke permodalan. Bapak mempunyai usaha apa, nanti kami bantu, kami dampingi untuk bagaimana ke banknya itu sendiri. Nah, yang saya harapkan adalah modalnya inilah jangan dipersulit. Dalam arti bahwa persyaratan yang memang pihak bank atau lembaga keuangan lain punya persyaratan tersendiri. Namun di masyarakat yang tingkat kesadarannya itu masih rendah, kami harapkan tidak terlalu sulit atau tidak menyulitkan mereka. Tidak disamaratakan sebenarnya, melihat seperti apa juga tingkat pendidikan juga mempengaruhi sebenarnya untuk mencerna sebuah informasi. Untuk di Kota Banjarmasin sendiri seperti apa? Kalau kita tahu kan memang kalau Kota Banjarmasin tingkat pendidikannya boleh dikatakan juga sudah cukup tinggi ya, sudah masyarakat sudah katakanlah berpendidikan tinggi. Seperti apa Pak bentuk sosialisasinya? Apakah juga harus lebih berhati-hati agar mereka memang benar-benar paham, benar-benar mengerti dan menerima begitu dari program pemerintah? Ya, dalam program pemerintah ya kalau kita kan persertifikatnya PTSL itu memang ada dana untuk sosialisasi atau yang dikenal itu dulu penyuluhan. Jadi tapi kadang-kadang kita pada saat pelaksanaan itu ditentukan waktunya banyak juga yang tidak hadir. Jadi tidak target kita misalnya ada 100 yang hadir paling separohnya, karena memang kita mencari waktu itu agak sulit. Pada saat pagi ya mereka bekerja, pada saat sore udah lelah ya. Udah lelah, dan ada juga yang bekerja yang seperti orang yang jualan dan lain sebagainya kan memanfaatkan sore dan malam. Nah kemudian libur juga kadang-kadang mengambil hari libur juga. Orang pengen kumpul keluarga, kayak gitu. Nah, ya kan? Jadi mengganggu aktivitas mereka. Jadi kita kadang-kadang mencari waktu yang tepat dengan mengumpulkan orang yang banyak itu sendiri kadang-kadang menemui kesulitan. Karena pada saat penyuluhan itu ada juga orang ternyata hanya mewakili anaknya lah atau yang bisa berhadir karena bapaknya lagi bekerja. Nah jadi kesulitan-kesulitan itu sering kita temui sehingga penyampaian apa yang kita mau sampaikan itu tidak tepat mengena. sasaran juga ya Pak? Artinya memang tidak seluruhnya, sebagiannya memang ada sebagian kecil ya. Artinya sasaran kita untuk memberikan penerangan itu sendiri tidak full gitu. Nah, itu yang jadi sedikit masalah kendala. Timing waktunya atau kurang susah pas juga ya kita untuk memberikan edukasi, memberikan pemahaman juga kepada masyarakat. Karena ini di akhir segmen begitu. Closing statementnya masing-masing silahkan Bapak atau Ibu duluan begitu. Oke. Wah, ladies first ya Pak ya? Ya, ladies first. Atau karena laki-laki sendiri. Oh iya. Silakan Bu. Jadi gini. Dan harapan juga mungkin ya nanti disisipkan. Ya, saya berharap bahwa pertama kesadaran masyarakat lah ya dengan cara sosialisasi tadi ya, karena ini dari pemerintah untuk masyarakat supaya masyarakat lebih sejahtera, lebih meningkat
baik pendapatan per kapitanya maupun pendapatan sendiri ya. Terus terdapat sekali bahwa pemberdayaan ini sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita. Boleh saya bacakan, Mbak, karena ini kata-kata Presiden ya. Reforma agraria dilakukan melalui kegiatan redistribusi tanah dan sertifikasi tanah hingga ke pelosok dan kawasan terdepan di Indonesia, serta program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat penerima aset tanah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Ini kata-kata Pak Presiden. Saya hanya menyitir saja. Baik, Demikian, berarti Pak. luar biasa dari pemerintah untuk masyarakat dan kembali kesejahteraan Ya. masyarakat. Kalau ke Pak Yanuar, apa mungkin pesannya untuk masyarakat Kota Banjarmasin dan harapannya? Kalau kita ya untuk masyarakat menghimbau karena penataan aset ini berkenaan dengan kesiapan masyarakat. Jadi pada saat akan dimulainya program pemerintah dalam hal ini pensertifikatan, itu harus disiapkan surat-suratnya. Baik. Sehingga pada saat kita mulai mereka sudah siap. Sehingga kalau sudah siap itu kan gampang, cepat. Nah, itu dari masyarakat. Kemudian harapan kepada pemerintah ya khususnya pemerintah daerah ini dalam tahun-tahun kemarin itu alhamdulillah perhatian Pak Wali Kota beserta jajarannya itu cukup baik. Kemudian juga ini yang perlu perhatian adalah perhatian kepada program dari Disperindak ya, dalam hal ini Disperindak untuk terus memberdayakan masyarakat. Memberdayakan dalam arti memberikan dana yang cukup untuk bagaimana memberikan pelatihan dan bantuan modal. Nah, terus untuk pihak perbankan ya terutama juga kami menghimbau juga agar dipermudahlah apabila ada masyarakat-masyarakat yang dalam hal ini UKM itu untuk diberikan kemudahan dalam hal permodalan. Kemudian yang terakhir juga ini kami sangat mengharapkan juga adanya partisipasi dari perusahaan-perusahaan yang ada program CSR-nya. Kemarin kita dapat bantuan dari PLN ya alhamdulillah, dan mudah-mudahan perusahaan lain berpartisipasi. Kita dapat berkoordinasi untuk masyarakat yang lebih baik, sejahtera. Masyarakat yang lebih baik dan juga sejahtera. Poinnya yang paling penting adalah kalau ingin berurusan lengkapi administrasinya, jangan malah lambat karena memang tidak lengkap begitu Pak, dan jangan sampai menyalahkan kantah-kantah yang ada begitu karena pengurusan yang lambat. Terima kasih sudah berbagi dalam tema kita luar biasa hari ini, yakni melalui reforma agraria kita wujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yakni bersama dengan Bapak Ahmad Yanuari SHMH selaku Kakantah Kota Banjarmasin dan Ibu Diah Sulistiati SHMM selaku Kakantah Barito Kuala sudah berhadir ke studio Duta TV. Dan jangan lupa tagline-nya begitu, tanahku tertata masyarakat berdaya. Jadi pesannya bagi pemirsa di rumah untuk terus memanfaatkan program yang telah diberikan pemerintah, karena ini dari pemerintah untuk masyarakat dan juga kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Akhir kata saya Fatia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duta TV, terpercaya dan inspiratif. Nah, untuk menggairahkan nafsu kita yang sudah mulai kendur beribadah itu agar bergairah kembali, maka kita di situ diperintahkan untuk bersifat dengan raja, mengharapkan rahmat Allah, mengingat ganjaran-ganjaran yang